Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1077-1079. Gunung Jinsi, tempat ini sunyi. Mata Lin Yan benar-benar terfokus pada gunung. Kadang-kadang, beberapa roh biji yang masih tertidur menjulurkan kepala mereka, tetapi mereka tidak berani bergerak di bawah aura kuat Lin Yan. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yan melepaskan kekuatan Master Tiangen. Master Tiangen bisa memindahkan gunung dan lautan. Meski kekuatan Lin Yan tidak bisa menggerakkan pegunungan atau membalikkan lautan air, namun gunung Jinsi ini juga bisa dicoba. Terlebih lagi, Lin Yan tidak hanya memiliki tubuh daoroh emas, tetapi juga memiliki fisik daoroh batu. Tepat ketika Lin Yan hendak mengambil tindakan, sebuah sosok tiba-tiba datang. Sosok ini sangat familiar bagi Lin Yan. Zhou Xuan, yang menempati peringkat pertama dalam daftar. Dia adalah seorang jenius yang terkenal di seluruh Akademi Manusia, dan orang nomor satu di Akademi Manusia menurut Ling Jiusun. Saat ini, Zhou Xuan jelas juga melihat Lin Yan. Aku tidak menyangka kamu tiba di sini sebelum aku, tapi, kamu baru saja tiba, kan? Zhou Xuan berbicara sambil menatap Lin Yan. Baru saja tiba. Lin Yan mencibir, dia ada di sini tadi malam. Namun, jangan pernah berpikir untuk mengambil satu pun emas dan batu di sini. Itu, milikku sendiri. Selama aku mengalahkanmu, gunung emas dan batu ini ada di sini. Jika aku menggali ratusan sesuka hati, saya tidak hanya bisa memenangkan kemenangan untuk Chinese Courtyard First, saya juga akan menjadi yang pertama dalam penilaian ini. Zhou Xuan berkata, dengan ekspresi bangga yang kuat di matanya. Dia adalah seorang kultivator pada pencerahan tingkat ketiga, dan dia memiliki kesombongannya sendiri ketika menghadapi Lin Yan. Dia telah menemukan banyak emas dan batu, dan sekarang cukup untuk menggali lebih banyak lagi. Dan, aku khawatir kamu akan sengsara saat bertemu denganku kali ini. Penilaian terakhir ditambah akun 3 hari lalu, saatnya menyelesaikan akun sekarang, kata Zhou Xuan lagi. Apakah kamu sudah selesai? Namun, Lin Yan menatapnya, dengan ekspresi ketidaksabaran yang mendalam di antara alisnya. Mendengar ini, Zhou Xuan tampak terkejut. Itu saja, ayo kita bertindak, kata Lin Yan. Karena kamu sangat ingin disiksa, aku akan membantumu, teriak Zhou Xuan, dan kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba meledak dan membombardir Lin Yan. Dojo 3 tingkat muncul dan meledak dengan aura yang luar biasa. Pencerahan tingkat ketiga memiliki 2 jenis Taoisme. Jalan 100.000 biasa, sangat mendalam. Salah satunya adalah Wuxiang Dao, dengan Taoisme yang kuat. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yan luar biasa, bagaimanapun juga, Lin Yan hanya berada di puncak pencerahan tingkat kedua, dan ada kesenjangan besar antara dia dan dia. Penghalang semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh Lin Yan. Bang! Namun, ketika niat daunnya membombardir Lin Yan, semua kekuatannya dihancurkan oleh Lin Yan, dan bahkan niat daunnya tiba-tiba bubar ketika dia bertemu Lin Yan. Hal ini membuat mata Zhou Xuan melebar. Dia sangat bisa merasakan bahwa inilah celah di antara dojo-dojo tersebut. Inilah kelemahan Dao. Jalannya sangat berbeda dari jalan Lin Yan. Namun meski begitu, Taoismenya tidak boleh seperti ini. Kecuali, dia tiba-tiba berkonsentrasi dan menatap Lin Yan. Dalam sekejap, dia melihat filamen panjang yang dibentuk oleh kekuatan spiritual datang ke arahnya, langsung menjebaknya di tempatnya. Kamu telah menembus pencerahan tingkat ketiga.
kata Zhou Xuan, matanya penuh ketidakberdayaan. Lin Yan pasti tidak mencapai apa yang dia rasakan dengan jelas dalam beberapa hari terakhir. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan ini seperti ini. Murni. Dengan kata lain, Lin Yan sudah mencapai kondisi ini 3 hari lalu. Dan semua yang dia lakukan sepertinya hanya lelucon saat ini. Berdengung. Kemudian, pola dao bersinar, dan Zhou Xuan langsung diikat ke ruang oleh Lin Yan. Ketika muncul di ruang Dao Mark, wajah orang-orang di dalamnya sedikit terkejut. Kalian semua, Zhou Xuan memandang semua orang dan berkata, "Aduh." Seluruh ruang Dao Wen dipenuhi dengan desahan. Saat ini, tidak ada lagi yang mengganggu Lin Yan. Bahkan cermin Dao tidak dapat bersinar di sini. Kekuatan unik Gunung Jinsi menghalangi segalanya. Oleh karena itu, tidak perlu menghindar dari semua yang dilakukan Lin Yan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan misterius keemasan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatan misterius yang hanya dimiliki oleh guru surgawi sejati. Dalam sekejap, mantra Tao juga diucapkan oleh Lin Yan, terutama teknik memindahkan gunung yang diketahui Master Tian Gen, yang digunakan secara ekstrim oleh Lin Yan. Seluruh gunung, pada saat ini, tiba-tiba bersinar dengan kilau. Inilah kekuatan gunung. Ada suatu tempat di dunia, gunung dan sungai, yang menyerap nafas dari segala arah dan menyulitkan pergerakan. Jika itu hanya pegunungan biasa, seorang kultivator di alam pencerahan dapat dengan mudah memindahkannya, dan tidak diperlukan keterampilan memindahkan gunung sama sekali. Tapi ini tambang, dan bijinya menghubungkan segala arah. Berdengung. Kilau ini menghalangi Lin Yan. Namun, ekspresi Lin Yan terkonsentrasi, dia menggunakan teknik melihat gunung, dan mata Dao-nya meledak. Semuanya jatuh ke mata Lin Yan, dan aura luar biasa dari langit, bumi, gunung dan sungai sepenuhnya dikendalikan oleh Lin Yan. Panggilan. Namun, menggunakan kekuatan ini secara paksa juga membuat aura Lin Yan menjadi berantakan. Bangun! Tapi pada akhirnya Lin Yan berteriak, dan gunung batu emas itu melompat dari tanah. Seluruh gunung tidak terlalu bergetar, dan esensi mineral di dalamnya tidak terbangun. Ho ho ho. Pada saat ini, gunung itu melompat ke udara, dan napas Lin Yan menjadi semakin kacau. Ambillah. Lin Yan memadatkan pola batu lagi, dan pola itu berubah menjadi ruang besar, langsung mengambil gunung batu emas. Saat itulah nafas Lin Yan pulih sedikit. Tuan Tian Gen, Anda memang luar biasa. Lin Yan menghela nafas. Terlebih lagi, dia baru berlatih dalam waktu singkat. Jika dia berlatih buku surgawi Guru Tian Gen selama ratusan ribu tahun, hal luar biasa apa yang akan dia dapatkan? Gunung dan sungai di dunia semuanya ada di tangan Anda. Tidak ada tempat yang tidak bisa Anda datangi, tidak ada tempat yang tidak bisa Anda masuki. Tanah terlarang hidup dan mati tidak bisa menghentikan langkahnya sendiri. Makhluk yang bahkan harus ditakuti oleh Kaisar Agung. Di sini, terjadi keheningan sejenak, lalu Lin Yan pindah dan meninggalkan tempat itu. Kini, tidak lama lagi penilaian akan berakhir. Lin Yan berjalan cepat melewati gunung batu emas merah, terus-menerus mencari ikan yang lolos dari jaring. Selama dia menemukan siswa itu, dia akan membawa mereka pergi tanpa penjelasan apapun. Berdasarkan situasi saat ini, tidak banyak tim mahasiswa yang besar di cabang-cabang tersebut. Mereka semua berkelompok yang terdiri dari beberapa orang, paling banyak belasan orang. Menekan orang-orang ini dilakukan begitu saja. Apa yang terjadi? Mengapa kamu merasa jumlah siswa semakin sedikit?
Apakah semuanya terjadi sesuatu yang tidak terduga? Saat fajar, kamu masih bisa melihat beberapa siswa, tapi sekarang, seluruh red gunung batu emas tampaknya. Tidak banyak orang yang tersisa. Kesuan, Lu Qingshan, dan Ling Jiusun semuanya mengerutkan kening. Para siswa dari Akademi Barat kita masih di sana, kata Penatua Kuksu. Saat ini, dia sangat bangga, dan bahkan ada sedikit arogansi di bibirnya, kan? Kalian apakah para siswa dari 3 perguruan tinggi ketakutan setengah mati dan bersembunyi? Sekarang sudah siang hari, dan para pembudidaya yang masuk ke tempat ini sudah mundur. Kapan Akademi Baratmu bisa bersaing memperebutkan tempat pertama? Apa menurutmu dengan lebih banyak orang, kamu bisa menjadi yang pertama? Tapi jangan lupa bahwa ada Zhou Xuan di Akademi Tiongkok kita. Dia sendiri yang bisa menekan seluruh kekuatanmu. Akademi Barat, bahkan Feng Ruyin bukan tandingannya sekarang. Ketika Ling Jiusun mendengar ini, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi dingin. Hal ini juga membuat Penatua Kuksu menjadi tenang. Kekuatan Chinese Academy of Sciences memang luar biasa. Di pegunungan seperti ini, Zhou Xuan memang memiliki keunggulan. Dan Na Jingjin juga berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan China. Selain itu, dalam cermin Tao, tampaknya Zhang Sang dari Akademi Nanren muncul dalam gambar dari waktu ke waktu bersama sekelompok orang. Di Akademi Beiren, sekelompok kecil siswa juga muncul. Melihat pemandangan ini, Kesuan dan Lu Qingshan juga merasa lega. Bagaimanapun, para siswa yang muncul di layar adalah elit dari setiap cabang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa setelah sosok-sosok ini muncul di tempat kejadian, Lin Yan muncul di titik buta cermin Dao. Hal yang sama terjadi ketika Lin Yan muncul di tempat lain dan bertemu dengan siswa dari Akademi Beiren. Dalam hal ini, waktu penilaian akhirnya tiba. Berdengung. Saat suara mendengung terdengar dan seberkas cahaya bersinar, semua orang menghilang dari gunung batu emas merah dan kembali ke dojo di halaman manusia. Saat mereka melihat ratusan sosok muncul di halaman, ekspresi semua orang membeku. Bagaimana dengan sisanya? Mengapa Zhang Sang dan yang lainnya tidak ada di sini? Sebenarnya ada cukup banyak orang di Akademi Timur. Ketika para tetua melihat para siswa ini, mereka langsung terkejut. Ling Xi dan 25 orang lainnya ada di sini, dan Lin Yan juga berdiri di samping. Ada total 26 orang di Rumah Sakit Timur, semuanya ada di sini. Panggilan. Melihat hal tersebut, Ling Kun akhirnya menghela nafas. Setinggi apapun rankingmu, lebih baik kamu tidak mati dalam penilaian itu. Ling Kun menatap kerumunan itu dan berkata. Adapun Kuxi, ada juga senyuman di sudut mulutnya. Muncul di sini, siswa dari Akademi Barat jelas merupakan mayoritas. Jika kita mengikuti ini, saya khawatir Akademi Barat akan benar-benar menjadi nomor 1. Berdengung. Dengan suara, susunan teleportasi kosong segera ditutup. Ekspresi semua orang memadat, dan kemudian sedikit keheranan muncul. Din, sepertinya masih ada orang yang belum kembali, kata Kesuan segera. Ya, Dekan, siswa di Akademi Beiren kita juga tidak seimbang. Ling Jiusun juga ingin berbicara, tetapi Lin Yan langsung berkata, mereka semua ada di sini. Petik 2. Saat kata-kata itu jatuh, pola Tao Lin Yan bersinar terang, dan sosok tiba-tiba muncul darinya. Semua tubuh orang-orang ini diikat, dan mereka terbaring di dojo halaman ini. Sekilas, ada ratusan orang di dalamnya. Na Zhang Sang, Jingjin dan yang lainnya tampak malu.
Bahkan saat ini, mereka ingin mencari lubang untuk dirayapi. Zhou Xuan, bahkan kamu. Ling Jiusun terkejut dan melihat Zhou Xuan juga ada di sana. Ketika Zhou Xuan melihat Ling Jiusun, ekspresinya sedikit berubah. Ratusan orang diculik olehmu sendirian. Semua orang terkejut. Ini terlalu mengejutkan, terutama Zhou Xuan, seorang praktisi pencerahan tingkat ketiga, juga diculik oleh Lin Yan. Bukankah ratusan orang di rumah sakit rakyat ini hanya sebanding dengan Lin Yan? Kalau begitu emas dan batumu. Melihat orang-orang ini, Ling Jiusun dan yang lainnya bertanya. Lin Yan mengambil semuanya. Meskipun dia merasa malu untuk mengatakannya, Feng Hua tetap mengatakannya. Dia merasa paling dirugikan. Hal seperti ini terjadi pada penilaian terakhir, dan kali ini masih sama. Pada penilaian berikutnya, jika Anda bertemu Lin Yan, Anda akan menghindarinya apapun yang terjadi. Aduh, meskipun sudah diduga, para tetua dari halaman selatan, halaman utara, dan halaman tengah masih menghela nafas sedikit ketika mereka mendengar semua orang berbicara seperti ini. Tak berdaya, kali ini, mereka ingin membalas dendam pada Lin Yan. Dia bahkan ingin mengikat semua siswa di Akademi Timur, tetapi dia tidak menyangka bahwa siswa dari akademinya sendiri akan diculik. Setelah ini, tidak ada yang berani menantang Lin Yan untuk mempermalukan Akademi Timur, bukan? Ling Kun, sebaliknya, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Selanjutnya, mari kita hitung jumlah emas dan batunya. Wow, para siswa dari Akademi Barat mengeluarkan emas dan batu tersebut, dan banyak orang yang terkesima, terutama Feng Ruyin. Emas dan batu itu banyak sekali, dan Wei Ze juga punya banyak. Tapi mereka semua tahu bahwa semua ini karena hubungan antara Feng Ruyin dan Lin Yan. Jika tidak, nasib Wei Ze dan lainnya tidak akan berbeda dengan nasib Zhang Sang dan lainnya. Batu emas ini bersinar terang. Setelah menghitung batu emas ini, semua orang melihat ke arah Lin Yan dan yang lainnya. Wow, kemudian Ling Qi dan yang lainnya mengeluarkan batu emas tersebut. Batu emas tersebut bersinar terang dan bertumpuk seperti gundukan kecil. Hal ini membuat banyak orang menarik nafas. Jumlah emas dan batu yang dimiliki oleh Simple Ling Qi dan lainnya melebihi jumlah seluruh Akademi Barat. Saat ini, semua orang dapat yakin bahwa tempat pertama dalam penilaian ini adalah Akademi Dongren. Tapi semua orang juga penasaran, berapa banyak batu emas yang akan didapat Lin Yan. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan juga mengambil tindakan, dan batu emas itu muncul. Dia sendiri yang menumpuk batu-batu emas tersebut ke dalam sebuah bukit. Melihat batu emas ini, Zhang Sang, Zhou Xuan, Jing Jin dan lainnya hampir menangis. Batu-batu emas ini digali sepotong demi sepotong. Sekarang, saya telah bekerja sebagai penambang untuk Lin Yan selama sehari. Adapun Gunung Jinsi, Lin Yan tidak pindah. Kalau tidak, saya khawatir seluruh rumah sakit akan ngeri, bukan? Gunung Jinsi mengandung kekuatan logam dan batu yang kuat, dan terdapat banyak esensi mineral di dalamnya. Lin Yan masih memiliki kegunaan yang besar, jadi tentu saja dia tidak akan menyerahkannya ke Akademi Manusia. Batu emas yang direbutnya sudah cukup untuk menjadikannya yang pertama dalam penilaian ini. Statistik emas dan batu telah berakhir. Dalam penilaian ini, peringkat pertama adalah Akademi Timur, peringkat kedua adalah Akademi Barat, dan peringkat ketiga. Kun Yan sedikit mengernyit, merasa tidak berdaya. Dalam penilaian terakhir, Lin Yan menipu Akademi Selatan Spirit Fin. Tapi sekarang dia telah menyapu 3 cabang lainnya dengan kekuatannya. Ayo kita menyeberang dulu.
Selain itu, dalam penilaian ini, Lin Yan berada di peringkat pertama, Ling Qi berada di peringkat kedua, dan Feng Ruyin berada di peringkat ketiga. Kunyan kemudian berbicara lagi dan membacakan 20 skor teratas. Di antara 20 teratas, kecuali Feng Ruyin, 19 lainnya semuanya berasal dari Akademi Dongren. Hal ini pun membuat banyak orang menghela nafas. Faktanya, banyak orang tahu bahwa jika bukan karena hubungan antara Feng Ruyin dan Lin Yan, Feng Ruyin tidak akan bisa masuk 20 besar, bukan? Dongren Yuan, bukankah ini luar biasa? 26 orang dari Akademi Timur semuanya masuk dalam 30 teratas. Bisa dikatakan menyapu cabang lain. Penilaian ini sudah selesai. Saya khawatir kami harus bekerja keras agar kalian para tetua dapat mencari mayat siswa dari berbagai cabang di Gunung Batu Emas Merah. Ling Yi menghela nafas sedikit saat ini. Namun, ekspresinya tegas. Penampilan Lin Yan sangat mengejutkannya. Din, ada yang ingin kukatakan. Ling Jiusun tiba-tiba berkata, sebelum mencari jenazah para siswa, aku punya pandangan berbeda tentang hasil penilaian ini. Petik 2. Saat Ling Jiusun berbicara, semua orang terkejut. Perubahan dalam penilaian ini terlalu besar. Pertama, roh mineral muncul, dan kemudian para pembudidaya menerobos masuk. Banyak orang bertempur dalam pertempuran berdarah. Saya pikir Lin Yan memanfaatkan celah ini. Din, Anda juga tahu bahwa mayat-mayat itu adalah ketika dia dikirim. Itu seharusnya dilakukan oleh murid Akademi Ilmu Pengetahuan China saya, kata Ling Jiu. Ya, banyak mayat siswa dari Akademi Selatan kita yang dikirim. Itu pasti kesalahan Akademi Selatan kita. Bahkan dari Akademi Utara, mungkin ada beberapa siswa yang bertarung melawan para pembudidaya atau roh mineral itu, kan? Menurutku itu mungkin kasusnya. Lin Yan menyembunyikan dan kemudian secara diam-diam mengikat para siswa ini, kata Kesuan juga. Elder, kami, kata salah satu siswa. Diam, ini bukan waktunya kamu berbicara. Ling Jiusun langsung menyela. 6 Qingshan juga berdiri. Din, saya juga merasa situasi dalam penilaian ini berbeda. Saya khawatir hasilnya tidak dapat dihitung. Haha, kalian bertiga, apa maksudmu? Tidak bisa dihitung. Bukankah ini konyol? Ling Kun segera berdiri dan berteriak. Jika dalam penilaian ini, Akademi Tiongkok Anda mendapat tempat pertama, dan hasil Akademi Selatan dan Akademi Utara Anda juga bagus, saya khawatir Anda tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu, bukan? Penatua Kuksi juga berdiri di depan Ling Ren. Sisi Kun, saya hanya berpikir penilaian ini berbeda dari masa lalu, jadi sulit untuk menilai hasilnya. Dan Anda juga telah melihat bahwa emas dan batu Lin Yan pada dasarnya dirampas. Tidakkah Anda menyadarinya? Di Cermin Tao, kita bisa saya tidak melakukan apapun. Saya belum melihat Lin Yan beberapa kali, siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Ling Jiu bertanya. Itu tuduhan palsu. Kali ini Ling Kun sangat marah. Meskipun dia dan Ling Jiusun sama-sama berasal dari klan roh, mereka masing-masing bertanggung jawab atas sebuah cabang. Saat ini, mereka harus bertengkar karena siswa di perguruan tinggi masing-masing. Kuksi juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Namun Ling Jiusun berjumlah 3 orang, sedangkan Ling Kun dan Kuksi hanya 2 orang. Kalau soal pertengkaran, ketiga orang ini bukan tandingannya. Melihat ini, Kun Yan pun menunjukkan senyuman masam. Dia memandang Ling Yi dan dalam hatinya mengetahui mengapa Ling Jiusun, Lu Qingshan, dan Kesuan begitu tidak tahu malu dan sombong. Bagaimanapun,
Hasil penilaian terakhir mereka tidak terlalu bagus. Jika skor penilaian ini 0, maka mereka tidak akan menerima hadiah batu dao apapun. Kalau terus begini, saya khawatir siswa mereka akan lebih buruk daripada Akademi Timur dan Akademi Barat, bukan? Akademi Tiongkok selalu menjadi cabang terkuat, namun dikalahkan 2 kali karena Lin Yan. Nama cabang terkuat ini tidak sebaik nama lebih dari 20 orang, yang membuatnya malu. Belum lagi Akademi Selatan, jika tidak ada batu dao dalam penilaian ini, akan sangat sulit bagi siswanya untuk berlatih bukan? Meski tidak masuk akal, mereka tetap harus berjuang. Din, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, Kun Yan memandang Ling Yiyi. Bagaimanapun, mahasiswa dari perguruan tinggi lain tidak dapat ditinggalkan, dan ada banyak orang jenius. Jika kita tidak memberi mereka batu tao, saya khawatir para tetua ini akan mendapat masalah di masa depan. Mereka juga siswa yang tidak dapat menstabilkan perguruan tinggi mereka. Di masa depan, para siswa ini akan bergabung dengan Oriental College. Atau, apakah Anda takut meninggalkan rumah sakit? Apa yang dikatakan Kun Yan? Ling Yiyi pun mengangguk. Para siswa ini semuanya jenius di berbagai bidang budidaya. Kemudian mereka takut mereka akan benar-benar pergi. Ini juga akan membuat Ling Yi sangat pusing. Ini adalah pertama kalinya akademi menghadapi hal seperti itu, tetapi itu belum pernah terjadi sebelumnya membuka mata Lin Yan, dan juga membuatnya pusing. Jika ini terus berlanjut, 3 perguruan tinggi lainnya akan tetap 0 pada penilaian berikutnya, bukan? Kali ini, bahkan Ling Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa Kusi meninggalkan Feng Ruyin di halaman barat adalah hal yang baik, jika tidak, halaman barat akan mendapat masalah hari ini. Kali ini Ling Kun berkata dengan dingin. Menurutku tidak lebih baik dari ini. Bukankah Lin Yan luar biasa? Sebaiknya kita memilih 20 siswa yang diculik untuk bertarung langsung dengan Lin Yan. Jika Lin Yan menang, maka kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika Lin Yan kalah ya, maka hasilnya kali ini akan diragukan. Ling Jiu menemukan jalannya. Kamu, Ling Kun sangat marah. Ini bukan hanya tidak masuk akal, tapi juga sangat konyol. Hasil penilaian sudah keluar, dan semuanya adil. Tapi tiba-tiba ada pertarungan yang ditambahkan. Bagaimana bisa Ling Kun bukan marah? Din, ini tidak pantas. Anda yang menetapkan tempat penilaian ini dan Anda menetapkan aturannya. Namun, Ling Jiusun dan yang lainnya ingin merumuskan kembali aturan penilaian. Saya pikir lebih baik membiarkan mereka menetapkan aturan penilaian di dalam masa depan. Sudahlah, teriak Ling Kun. Ide bagus. Saat ini, seberkas cahaya bersinar di mata Ling Yiyi, lalu dia berkata. Hal ini membuat mata semua orang terbelalak. Aturan penilaian selanjutnya akan ditetapkan oleh sesepuh yang berada di urutan terakhir dalam penilaian terakhir. Kata Ling Yiyi kali ini. Hah, kalimat ini membuat mata semua orang terbelalak. Kun Yan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata itu. Tidak selalu membiarkan Lin Yan menyapu perguruan tinggi lain, bukan? Jika diserahkan kepada cabang terakhir untuk merumuskan peraturan, maka perguruan tinggi terakhir ini harusnya bisa mendapat tempat pertama pada penilaian berikutnya, bukan? Dapat didistribusikan secara merata ke berbagai perguruan tinggi. Bagaimana dengan kali ini? Penatua Kuksu bertanya. Kali ini, Ling Yi sedikit mengernyit. Bahkan dia tidak berdaya. Dia juga takut para siswa ini akan membuat keributan besar dan meninggalkan rumah sakit manusia. Lagi pula, di antara orang-orang ini adalah Zhou Xuan,
Wei Ze dan yang lainnya. Bakatnya tidak lemah, akan sangat disayangkan jika dia pergi. Karena dekan tidak bisa mengambil keputusan, mari ikuti apa yang dikatakan tetua Ling Jiusun. Saat ini, kata Lin Yan. Hah, hal ini membuat semua siswa dan sesepuh terdiam. Ling Jiusun sendiri kaget. Apa yang baru saja dia katakan hanyalah omong kosong, dan dia bahkan berpikir dalam hatinya bahwa pada akhirnya tidak apa-apa memilih 10 atau 5 orang untuk bertarung dengan Lin Yan, tapi Lin Yan benar-benar setuju. Itu adalah 20 siswa dengan bakat luar biasa, bahkan jika Lin Yan luar biasa. Dia juga telah mencapai pencerahan tingkat ketiga, jadi dia tidak akan bisa bersaing sama sekali, kan? Kecuali Lin Yan mencapai pencerahan tingkat ketiga, tapi bagaimana mungkin?